Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kifam, dimanapun berada, apa kabarnya sore ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan selalu ikhlas, penuh rasa syukur dalam menerima kondisi kita saat ini. Mohon maaf, acara sedikit molor karena ada kendala teknis. Langsung saja jumpa lagi dengan acara lebih dekat dengan atau disingkat LDD, yakni sebuah program menarik Kijang yang dirancang oleh tim kreatif untuk menampilkan profil Kifam secara bergiliran. Perkenalkan, saya Ali Sarli, mungkin ada yang sudah mengenal saya dan mungkin pula ada yang baru pertama kali mengenal saya. Saya Ali ya, yoroshiku onegaishimasu. Hari ini saya mendapat kehormatan kembali karena selama 1,5 jam ke depan saya akan membawakan acara ini, acara LDD atau lebih dekat dengan, menggantikan Tehnopi yang hari ini menjadi sutradara di balik layar. Hari ini juga saya ditemani oleh Mbak Esti yang selalu mengawal semua program-program online Kijang. Halo Mbak Esti, boleh dong bersapa salam dengan audiens kita semua? Halo Kang, maaf ya, ini saya masih belum bisa tampilkan videonya. Oke. Ya, dengan mendengar suaranya sudah senang, sudah support kegiatan Kijang ya. Terima kasih banyak Mbak Esti. Sama-sama Kang. Baik, sesuai dengan tema hari ini, yaitu narasumber kita Sesti Sang, tentang kerja ikhlas jadi pamungkas. Jadi, untuk memberi semangat kepada Kifam semuanya, seperti biasanya saya akan memperagakan slogan Kijang untuk membawa hati ini menjadi lebih dekat lagi ya. Kenapa? Karena slogan Kijang ini selalu dibawa di setiap acara Kijang seperti Ngopsan, MES, workshop, ataupun kopdar ya. Caranya ketika saya menyebutkan Kijang, rekan-rekan semuanya cukup mengikuti satu profesi, satu hati. Oke, saya ulangi. Kijang, satu profesi, satu hati. Inilah slogan kami ya di Kijang. Oke, terima kasih banyak atas kerjasamanya ya, atas sama-sama memperagakan slogan ini. Baiklah, siang ini kami akan mendatangkan tamu yang sangat istimewa. Bagi yang sudah mengenalnya, pasti tahu bahwa dia adalah sosok yang berwibawa, sosok yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam bekerja. Karena bocorannya bahwa di usianya yang sangat muda, beliau mendapatkan beasiswa ke Jepang ya, dan juga beliau menjadi seorang manajer ya di usia yang cukup singkat, cukup muda ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita panggilkan Sesti Sang. Sesti Sang. Mohon bersabar ya, Minasang. Sesti Sang. Ya, selamat sore Alisa. Alhamdulillah akhirnya muncul juga. Mohon maaf Minasang. Kendala teknis emang di luar prediksi ya. Jadi mohon dimaklum, ada kalanya on air, ada kalanya off air ya. Jadi langsung saja hari ini narasumber kita hari ini Sesti Sang ya. Jadi untuk bagaimana supaya kita mengenal lebih dekat dengan Sesti Sang, bagaimana masa lalu Sesti Sang yang bisa sampai seperti hari ini sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua ya. Dan
kalau nggak salah saya dapat bocorannya bahwa beliau ini pernah menjadi pemegang saham ya di salah satu perusahaan Jepang di Indonesia dan sampai akhirnya memiliki perusahaan sendiri ya. Untuk lebih lengkapnya nanti beliau akan menceritakan segalanya. Untuk pertama-tama mari kita sama-sama nikmati bersama pengenalan dari Sakai terlebih dahulu ya. Mbak Sesti boleh dong di-share ya? Estisa, mungkin bisa dibantu? Sambil menunggu tampilan video, sejenak kita bicara mengenai program Kijang juga, bahwa di Kijang itu ada event besar yang namanya Kopdar ya, dan diisi oleh minimal 50 orang ke atas yang dihadiri oleh para interpreter senior dan juga junior dan juga pemula atau yang mau masuk ke dunia interpreter. Jadi disinilah wadah buat berbagi pengalaman tentang dunia interpreter karena di dalam dunia interpreter ini luas sekali ya. Supaya sama-sama merasakan apa yang dirasakan seorang interpreter itu merasa ketika hadir di Kopdar ini terasa masalahnya tercerahkan. Masalahnya bisa diselesaikan. Alhamdulillah ini video sudah bisa jalan. Kita dengarkan bersama. Alhamdulillah, terima kasih banyak Estisa atas penampilan videonya. Baik, langsung saja kita tanya kepada ownernya dari PT Sakai Mulia Kokeng Indonesia. Sekilas Mbak Sesti bisa dikenalkan dong mengenai Sakai ini sendiri. Iya. Selamat sore Minasang, selamat sore semuanya. Untuk yang belum pernah, suara saya udah ada, Alisa? Ada. Oke. Ya, mungkin salam kenal juga ya. Banyak yang belum kenal. Kalau yang tim kreatif ataupun anggota Kijang mungkin udah biasa ikut aktivitas seperti tadi yang disebutkan oleh Alisang ya. Untuk yang belum kenal ya, nama lengkap saya Sesti Anudiati. Saya pendiri tadi ya, PT Sakai Mulia Kokeng Indonesia. PT Sakai owner ya. Owner ya. PT Sakai Mulia Kokeng Indonesia ini bergeraknya di bidang nggak jauh-jauh dari kegiatan kita, Kang Ali ya. Jadi kita itu ada pelatihan bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Indonesia untuk orang Jepang ya. Kemudian ada juga jasa penerjemahan. Jadi terima kasih juga nih kebetulan mumpung ya ketemu di grup FEJ dengan teman-teman rekan Kijang yang sudah beberapa orang membantu juga ya Sakai waktu mempersembahkan jasa interpreter ke customer-nya. Alhamdulillah, subarasi desne. Ya. Terima kasih banyak Sesisang di mana di waktu hari liburannya ini bisa join untuk ikut bergabung dalam acara Kijang. Sesuai dengan moto Kijang bahwa kita ini harus give dan take ya. Alhamdulillah, makasih banyak atas waktunya. Oke, lanjut. Dengan memiliki sebuah perusahaan ini, otomatis kan semuanya tidak langsung ujuk-ujuk ya, tidak langsung simsalabim, tapi ada cerita masa lalu yang memang harus kita gali lebih dalam ya. Baik, pertanyaan berikutnya adalah mohon diceritakan mengenai riwayat bagaimana Sesisang ini bisa menguasai bahasa Jepang
dan informasinya sistem juga mendapatkan beasiswa ya atau membuso ya dari kedutaan Jepang di Indonesia. Ini sebuah hal yang sangat baik sekali ya untuk di-share kepada kita semua. Mungkin ini bisa bermanfaat juga buat kami, buat anak-anak kami juga yang ikut menerapkan hari ini. Oke, silakan Mbak Sesti. Ya, ceritanya agak panjang nih, Kang Ali, karena soalnya usianya juga ya, agak panjang ya. Jadi mungkin kalau saya cerita menyebutkan tahun-tahun, mungkin teman-teman ada yang, aduh belum lahir gitu ya. Kang Ali juga, aduh saya masih SD gitu ya. Mohon dimaklumi ya, beda generasi. Betul, nggak apa-apa. Oke, jadi sekarang kan tadi diperkenalkan di Sakai, walaupun saya owner, saya juga turut bekerja ya. Kadang-kadang juga saya sebagai interpreter dan saya sebagai pengajar juga gitu. Nah, ini sebenarnya berkaitan erat dengan masa lalu saya tadi ya, belajar bahasa Jepang ya. Jadi dimulai waktu itu, sebenarnya waktu lulus SMA, cita-cita saya itu mau menjadi insinyur pertamanan atau pertamanan ya, pelukis gitu. Jadi saya masuknya Sipan-Marunya itu IPB dan ke ITB ya. ITB ada seni rupa, jurusan seni rupa ya. Ternyata dua-duanya nggak masuk gitu. Kemudian akhirnya ada teman-teman datang bawa brosur gitu ya, ada brosur Akademi Melati Sakura, Akademi Bahasa Asing Melati Sakura yang sekarang itu menjadi Universitas Dhamma Persada ya. Nah itu tahun 87 tuh ya, belum lahir kan. Sekali, ya. Nah tahun 87 itu akhirnya saya kuliah di situ ya, di Abah Melati Sakura itu, dan karena latar belakang tadi ya, dendam ya, karena nggak masuk ke Sipan-Maru, jadi saya belajarnya itu emang mungkin niat banget gitu ya. Kalau pakai istilah bahasa sekarang tuh belajarnya niat gitu. Dendam yang positif gitu ya. Iya, niat banget ya. Karena dendam karena gagal di universitas yang diincar. Akhirnya waktu itu sayanya kuliahnya itu karena D3, itu kuliahnya malam, Kang Ali. Jadi teman-temannya adalah karyawan semua. Ya. Nah, ternyata waktu itu masuk itu teman itu kita berjumlah 15 orang. Iya. Dan karena temannya karyawan semua, rata-rata mungkin kurang ada waktu buat belajar ya. Jadi mahasiswa pertama itu 15 orang untuk jurusan bahasa Jepang pada saat itu. Iya, pas semester kedua itu banyak yang tidak lulus bahasa Jepang dasar 1 sehingga tidak bisa mengikuti bahasa Jepang 2 gitu. Oh, nah, jadi syaratnya harus lulus ke step berikutnya baru boleh masuk. Kalau enggak bisa gitu ya. Ya, nah itu ternyata membekas di hati saya. Ya. Ya, jadi saya pikir teman-teman nggak lulus nanti gimana ya? Berarti adik kelas saya juga mungkin punya masalah yang sama nanti ya. Jadi pada mengikuti tes bagaimana. Akhirnya itu saya mungkin ada kepercayaan diri atau panggilan jiwa ya. Sehingga di semester ketiga itu saya udah mulai mengumpulkan adik-adik kelas gitu ya untuk mengajar bahasa Jepang gitu. Mengajar sambil belajar gitu ya. Ya, jadi padahal saya masih tingkat, berarti kan saya tingkat 3 ya. Tingkat 3 saya trauma dengan bagaimana dengan adik kelas ini, kalau nggak menguasai bahasa Jepangnya dasarnya, pasti akan tidak lulus sehingga akan harus mengulang. Berarti ini kan buang waktu dan buang uang ya. Betul. Jadi di tahun pertama itu ada momen ya, tiba-tiba teman saya berkurang. Akhirnya waktu lulus itu hanya 2 orang sih. Akhirnya ya, 3 tahun itu akhirnya tinggal 2 juga gitu. Nggak bisa menyelamatkan yang teman-teman karyawan, tapi ada pikiran bagaimana adik-adik kelas jangan mengalami hal yang sama. Yang sama. Gitu ya. Mereka harus lebih menguasai bahasa Jepang karena kan udah ada kakak kelasnya nih, ada senpainya, udah pengalaman dong kalau mites ujiannya bentuknya seperti apa sih gitu kan, kalau ujian kanji seperti apa. Nah itu di situ mulai saya belajar mengajar. Nah kemudian di tingkat kedua itu udah belajar udah mulai susah ya, udah mulai ada penerjemahan, belajar penerjemahan ya. Nah kebetulan ada dosennya, beliau juga masih hidup ya, merupakan salah satu penerjemah tersumpah. Saat ini masih hidup? Masih ada, beliau itu namanya dosen. Alhamdulillah. Masih berhubungan masih ya? Masih. Nah beliau Pak Arif Maulana itu punya kursus bahasa Jepang. Dan beliau, istrinya sekarang udah almarhum ya, adalah orang Jepang. Nah saya yang masih di semester ketiga itu, beliau, kamu ikut aja magang di sekolah, di kursus saya bahasa Jepang. Nah jadi saya punya kesempatan kenalan dengan orang Jepang ya, asli. Karena istri beliau adalah orang Jepang. Sehingga gitu. Tuh. Jadi di zaman dulu kan belum banyak tuh, belum ada ya, YouTube belum ada. Mau dengar orang Jepang asli ngomong dari mana gitu ya. Nah itu kebetulan. Dan itu juga memberi motivasi saya ya, belajar bahasa Jepang bisa langsung ngobrol dengan orang Jepangnya. Itu
kira-kira momen di tingkat kedua ya. Nah, di tingkat kedua. Nah, di tingkat ketiga karena apa? Saya tadi ya, keseriusan saya belajar itu sampai-sampai saya membaca semua buku bahasa Jepang yang ada di perpustakaan kampus. Jadi di buku yang di perpustakaan dibabat habis pokoknya gitu ya. Nah, saking itu tadi ya niat belajarnya itu, saya bahkan kadang-kadang sering dikunciin sama petugas perpustakaannya. Jadi nggak boleh lama-lama gitu ya, dikunci duluan gitu. Iya, ini saya mau ke toilet misalnya itu kan si pegawainya gitu. Saya mau kemana gitu ya. Saya akhirnya dikunci. Nah, ternyata ini efeknya bagus ya. Karena saya dikunciin, saya jadi fokus kan. Nggak ada orang masuk ya perpustakaan. Seakan-akan perpustakaan pribadi. Sehingga pada saat itu gitu saya termasuk yang menguasai pelajaran mungkin dibanding dengan teman-teman lain. Jadi belajar lebih cepat dibandingkan yang lainnya lebih gitu. Cepat ya, teman-teman belum tahu, belum diajarin di kelas, saya udah baca. Nah, di antara salah satu buku yang saya baca itu Kang Ali itu ada tulisan dari Mizutani Sensei ya. Nah, Mizutani Sensei ini nantinya saya akan sempat bertemu beliau gitu. Di masa yang akan datang gitu ya. Jadi pada saat itu belajar serius, belajar mengajar juga, ke adik kelas juga di belajar magang juga, membantu dosen di lembaga kursusnya gitu. Dan pada tahun yang sama juga waktu itu di Unsada kedatangan waktu itu udah berubah ya, nama menjadi Universitas Dhammasada dan menjadi tuan rumah untuk semacam education fair. Oke. Nah, kenapa saya ceritakan? Karena di situ saya muncul ketemu satu tokoh ya. Ternyata beliau itu adalah general manager di bagian editor di perusahaan ALC. ALC ya. Penerbit buku pelajaran bahasa Jepang. Di Jadi Jepang pasti yang belajar bahasa Jepang mungkin pernah punya buku itu ya. Karena kan kayak buku untuk Noryokushiki dan sebagainya pasti ada tuh terbitan ALC ya. Nah, kemudian juga waktu itu saya ada berkenalan lagi dengan orang Jepang karena ada kakak saya kebetulan kerja di restoran Jepang, bapak saya juga bekerja di lapangan golf. Kemudian kakak saya tuh cerita adik saya kuliah bahasa Jepang loh gitu. Nah, orang Jepang ini juga pingin ketemu gitu ya. Jadi ada yang promosi Indonesian gitu ya. Iya nih, jadi ternyata tokoh-tokoh yang saya ketemu tadi kebetulan ya, jadi orang Jepang yang penerbit yang editor majalah pelajaran bahasa Jepang, ketemu di universitas, kemudian ada nama orang nih ya, beliau namanya Mr. Sunohara, ketemu juga karena pingin main golf, pingin kenalan dengan orang tua saya, keluarga saya, akhirnya kenalan juga dengan saya. Nah, di akhir sebelum beliau pulang di tahun yang sama itu buah tadi saya ya, yang belajarnya niat sampai perpustakaan dikunciin. Ternyata saya memenangkan 2 penghargaan waktu itu. Kebetulan nih Alisan ya. Jadi tahun dulu, iya, sekarang sih saya nggak tahu apakah masih ada ya. Waktu itu ada lomba semacam mahasiswa teladan gitu ya. Dari seluruh lembaga pendidikan Jepang lah. Nah, waktu itu saya dapat nomor 2. Tetapi di tahun yang bersamaan. Juara 2 ya? Iya, juara 2 nih. Tahun Sebarasi. yang bersamaan, saya tahunya itu karena ada pengumuman ke universitas ya. Kemudian juga saya kebetulan ikut tes Mombusho sehingga waktu itu dapat juga gitu. Mombusho juga gol ya? Iya, di tahun yang sama dapat 2. Kemudian saya dipanggil oleh pihak kedutaan. Itu ditanyakan mau memilih yang mana katanya. Oh, nggak bisa dua-duanya, harus pilih salah satu. Saya bilang itu kan watashi no sei janai gitu ya. Itu kan bahasa Jepang saya masih seadanya. Saya bilang kan bukan salah saya kalau saya mau menangkan keduanya. Boleh dong ya, karena yang mahasiswa teladan itu hadiahnya 2 minggu jalan-jalan ke Jepang dan waktunya sebelum berangkatnya yang Mombusho ya. Beasiswa yang saya dapatkan itu adalah beasiswa khusus untuk mahasiswa sastra Jepang ya, dapatnya 1 tahun Japanese Studies judul programnya gitu. Nah, akhirnya diberi pengertian saya hanya boleh ambil 1 ya. Jadi setelah pengumuman dengan terpaksa ambil 1 gitu ya, walaupun pengen dua-duanya gitu. Iya, serakah ya, kan kesempatan harus dibagi gitu. Oke, akhirnya saya berangkat ya ke Jepang itu berangkat. Nah, kebetulan lagi saya waktu ditanya di interview mau belajar apa kalau di Jepang. Saya bilangnya saya mau belajar bahasa Jepang ya. Nihongo sono mono jitai ya, benkyou shitai. Nah, kata itu Nihongo tsukate shourai wa Nihongo tsukate shigoto shitai. Kayaknya saya jawabnya seperti itu ya. Jadi berdasarkan jawaban saya tsukate shigoto shitai. Nah, jadi akhirnya
saya dapatnya itu ditempatkannya di Universitas Ochanomizu Joshi Daigaku. Nah, ini juga sangat memberi kontribusi kepada karir saya selanjutnya ya. Karena kalau yang angkatan lansia gitu ya, angkatan tua di Jepang itu sangat mengenal ya, Universitas Ochanomizu Joshi Daigaku itu khusus wanita, tapi yang Ichiryu Daigaku gitu. Oh, dia favorit ya di Jepang ya? Favorit. Kenapa dipilih di situ? Mungkin karena tadi saya niatnya belajarnya bahasa Jepang. Ya kan? Jadi dia dikasih yang Hyojungo kan, dibelajarnya dikirimnya ke universitas yang berlokasi di Tokyo. Karena teman saya yang bilang kebudayaan dikirimnya, misalnya ada yang di yang lulusan itu ya waktu itu. Oh, jadi tergantung maunya mau belajar apa dulu, ya. Nanti disesuaikan bidangnya gitu ya. Ya, begitu di Jepang kan sempat ketemu teman-teman ada yang belajar di Tsukuba karena dia bilangnya waktu itu mau tahu teknologi Jepang gitu. Jadi yang mau kebudayaan ternyata dapatnya mungkin ada yang di Nara gitu ya atau Kyoto gitu. Nah, kebetulan banget saya bilangnya mau belajar bahasa Jepang. Akhirnya tugas dikirimnya ke Tokyo dan di universitas yang ternama gitu ya. Subarashi. Ya. Nah, kebetulan yang tadi saya bilangnya dosen yang saya bantu untuk magang, saya magang di tempat beliau kerja itu, sebelum saya berangkat itu saya diberiin bekal ya. Saya dikasih amplop surat, beberapa surat, dia bilang tolong ini diposkan waktu di Jepang. Saya waktu itu belum terlalu ngerti gitu ya. Jadi dari Indonesia bawa surat titipan dari dosen. Iya. Nanti pada saat tiba di Jepang itu agar dimasukkan ke pos untuk dikirimkan gitu ya. Ya. Ternyata beliau itu menghubungi beberapa temannya ada di Jepang dan menitipkan saya gitu. Cuma mungkin saya nggak tahu apakah suratnya sampai atau apa. Ada 2 respon ya yang merespon pada surat itu gitu akhirnya. Nah, kenapa saya ceritakan? Ternyata salah satu surat yang dihubungi orang yang dihubungi surat oleh dosen saya tadi, ya yang dititipkan saya itu adalah yang tadi yang bekerja di ALC sebagai GM itu ya. GM itu ya editor gitu. Itu pun saya belum tahu ya. Kejadiannya pas sampai pertama di Jepang, ini ada cerita lucu nih, Kang Ali ya. Saya telah melulus, saya berarti kalau bahasa sekarang kan suka ada tantangan ini, tantangan itu ya. Betul. Saya lulus nih tantangan ujian Membusho. Tapi begitu saya sampai di Ryugakusei Kaikannya, kan kita dapat langsung dijemput taksi, terus saya diantarkan ke asramanya. Betul. Nah, pertama-tama masuk asrama pasti kita ke kantor dulu ya. Saya perkenalan saya namanya Sesti gini-gini. Kalau nggak saya lupa apakah ada surat atau enggak ya. Nah, terusnya saya diberi itu spray. Saya bingung kenapa dikasih spray ya. Ternyata begitu saya masuk kamarnya bagus tapi belum dikasih spray ya. Jadi saya dalam keadaan capek, lelah, lapar, baru berasa nih ya ternyata saya jauh dari orang tua. Kan itu baru lulus SMA ya, masih umur 18 ya. Itu hari pertama atau hari keberapa itu? Hari pertama. Hari pertama ya? Hari pertama dan saya nggak tahu cara memasang spray. Subarashi. Nah, itu kenapa saya ceritakan karena akhirnya saya karena lapar, haus, capek, bingung ya, nggak tahu memasang spray, saya baru sadar bahwa saya itu sendiri dan jauh gitu ya dari keluarga. Akhirnya saya datang ke office, saya tanyakan kemana mau makan itu kemana gitu ya. Terus saya nangis tuh di depan kantor. Sambil nangis itu ya? Nanya sambil nangis gitu. Nangis. Ternyata sampai segitunya ya. Ya, si petugasnya ini itu dia mencatat ya tentang saya gitu. Mungkin dia tempel, katanya dia tempel di office itu. Sehingga setelah selama seminggu atau 2 minggu kemudian banyak orang Indonesia yang datang ke kamar saya memperkenalkan diri gitu. Saya bingung, kok tahu banyak ada orang Indonesia. Maksudnya emang ada senpai juga yang lainnya. Ya, senpai-senpai yang ada yang sudah ada di Ryugakusei Kaikan itu dia mengetok terus saya memperkenalkan diri gitu. Saya tanya, "Kenapa tahu tentang saya?" Dia bilang ternyata ditulis ada orang Indonesia homesick di ruang sekian. Jadi sebenarnya dipajang ya homesick gitu. Jadi saya tiba-tiba saya punya senpai dan manfaatnya apa? Saya diajak pertemuan sering ya, jadi ada tulisnya biasalah kalau ada senpai kan, kamu udah punya apa? Nggak punya TV ya? Kasih TV ya. Nggak punya sepeda nggak? Nggak punya, dikasih sepeda. Terus dikasih tahu caranya ya. Kalau ke stasiun begini gitu. Jadi itu alhamdulillah ya, maksudnya ada nih momen-momen yang lucu lah saya bilang ya dalam perjalanan saya itu. Kemudian yang lucu yang kedua setelah saya masuk ke kampus, ternyata buku yang tak sering saya baca waktu saya dikunci di perpustakaan itu ada Mizusani Sensei itu adalah profesor besar profesor di Universitas Ochanomizu itu gitu. Jadi begitu saya melihat beliau ini sensei yang menulis buku ini, saya bawa tuh bukunya.
Dengan bangganya saya bilang, saya senang sekali loh membaca ini, dan di perpustakaan di kampus saya itu ada banyak, saya udah copy, jadi saya semua punya. Saya dengan bangganya mengatakan saya mengcopy loh buku itu. Itu ditegur di Indonesia, apakah memfotokopi buku itu masih dilegalkan? Seharusnya itu ya tiwa ikenai koto desho. Ilegal ya harusnya. Gitu ya, itu. Nah gitu ya. Jadi kenangannya setelah belajar itu saya ternyata cepat berkarir ya. Dan kemudian ada satu lagi yang tadi saya bilang ya, ternyata yang orang Jepang yang pertama kali kenal waktu saya di Indonesia gitu ya, yang karena ingin main golf di tempat bapak saya bekerja gitu, jadi ngobrol, itu juga datang berkunjung gitu ya, karena di dia Jepang itu. Ya saya gitu, oke. Ya berkunjung juga, dia melihat oh kamu berarti benar ya, waktu itu bilang mau dapat beasiswa, sekarang udah ada di Jepang, oke. Gitu ya. Kemudian satu lagi datang yang Mr. Teraoka ini yang bekerja di ILC. Ya, kenapa dia tahu gitu? Jadi ternyata dia dapat salah satu orang penerima surat dari dosen saya. Yang di awal tadi dititipkan surat itu ya. Tanpa sengaja, kok tiba-tiba saya Megumirare Teita ya, karena tiba-tiba ada dikelilingi orang-orang ya. Dan mau welcome ya. Nah beliau bilang pada waktu beliau ke office itu kan dia pasti ketemu di office dulu sebelum saya keluar dari kamar saya ya. Betul. Nah, dia bicara dulu dengan orang office-nya itu. Orang office-nya mungkin dia cerita saya mau ketemu orang Indonesia yang tinggal di sini, sekolahnya di Ochanomizu gitu ya. Ternyata si orang office itu juga cerita, kalau saya tuh dulu sempat homesick katanya hari pertama. Diceritain juga ya. Ember juga ya orang Jepang ya. Tapi efeknya jadi positif. Jadi begitu ketemu, saya ketemu, saya bilang, oh kita pernah ketemu kan waktu itu di Indonesia gitu. Oh iya, waktu itu dia di Dharma Persada datang. Terusnya dia bilang, katanya kamu homesick ya, berarti supaya ada kegiatan, kamu supaya cepat bahasa Jepang juga lancar, kamu ngajar saya aja, ngajar bahasa Indonesia. Jadi dikasih arba itu tiba-tiba. Dan dikasih itu privat, 10.000 yen untuk 4 kali ngajar ya. Itu kan seperti menemukan durian runtuh ya. Betul. Dan ternyata karena beliau sangat sibuk ya, jadi beliau itu saya disuruh datang ke kantornya, ke ILC itu, office ILC, dan di dekat situ tuh ada seperti izakaya ya, kayak rumah makan kayak kita ala-ala warteg gitu ya. Yatai gitu ya. Yatai gitu ya. Nah itu ada mamasangnya ya. Jadi dia bilang kalau kamu nunggu di kantor saya gitu kan, kamu kan nanti nggak ada temen gitu ya. Jadi kamu kalau datang ke restoran ini aja, nanti kamu hubungin saya gitu. Otomatis dia walaupun misalnya dia nggak sempat, akhirnya datang cuma say hello gitu, nggak sempat belajar, saya tetap ada kesempatan belajar. Karena saya kan selalu ditemenin ya, saya duduknya di counter nih. Jadi kalau dihitung-hitung saya dibayar untuk ngajar, sebenarnya yang belajar saya ya. Karena kan saya belajar, saya ngobrol sama pemilik restoran itu, ibu juga gitu. Jadi beliau itu sangat membantu saya ya. Saya ada uang tambahan buat ikut kegiatan teman-teman gitu ya, jalan-jalan sana, jalan sini. Saya juga punya kesempatan belajar bahasa Jepang di bidang yang berbeda ya, bukan yang di office, bukan yang di universitas ya. Nah, jadi itu banyak kenang-kenangan menarik lah gitu. Akhirnya saya kembali ke Indonesia selesai 1 tahun. Nah waktu itu beberapa dosen yang ada itu meminta saya supaya menawarkan saya gitu. Kamu teruskan aja di sini S2 ya gitu ya. Ada 3 dosen menawarkan mau menjadi dosen pembimbing. Maksudnya di Jepang, di Universitas Jepang di Ochanomizu Daigakunya itu kan kuliahnya kan cuma 1 tahun karena ini program khusus ya, orang belajar bahasa Jepang lebih mengenal Jepang. Jadi saya bukan S1 bukan S2, tetapi dosen-dosen itu menawarkan gitu, balik aja jadi S2 ya. Akhirnya saya pulang ke Indonesia, saya bertekad saya harus bisa S2. Bisa kuliah lagi. Jadi saya harus meneruskan S1 dulu Kang Ali. Karena kan saya waktu kuliahnya D3 ya. Nah, ternyata waktu saya tadi ini saya ceritanya latar belakang sampai ke profesi yang sekarang ya. Ya. Ternyata sampai ke Indonesia saya waktu itu ada adik kelas yang dulu saya pernah ikhlas ngajarin itu. Oke, sesi tahan dulu bisa bentar. Tahan dulu bentar ya. Oke. Sebelum lanjut, ini masuk ke sesi pertanyaan berikutnya. Jadi bagi teman-teman kita semua yang berada di Indonesia yang sedang on air, apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Nanti ada Mbak Esti yang akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada saya untuk disampaikan ke narasumber kita.
Oke, Sestisang sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk dari audiens kita. Oh, hai. Yang pertama untuk, kan namanya Sakai ya. Oh iya. Nah, kok ambil nama Sakai, apa sih artinya gitu? Oh Boleh iya. share sedikit aja. Oke. Kalau tadi teman-teman masih mendengar, ingat ya, ada orang Jepang yang mau ketemu karena dengar dari kakak saya, adik saya belajar bahasa Jepang, itu kan mau ketemu Pintau ya. Saya belajar itu namanya Mr. Sunohara. Beliau tuh tinggalnya di Sakai. Sakai adalah kota tempat beliau tinggal gitu. Oh, Nah, orang gitu. ini yang nantinya akan menjadi investor ya setelah sekian tahun kemudian gitu. Saya kan pertama kali bertemu berarti kan waktu saya di tahun ketiga sekitar tahun 89 90 ya. Ketemu lagi sekali di Jepang gitu. Ketemu lagi setelah saya kerja itu, nanti saya pernah dinas ke Jepang, beliau juga menemui saya gitu. Itu akhir-akhirnya setelah pada tahun 2014 itu beliau menghubungi mau datang ke Indonesia. Nah, itu ternyata akan menjadi investor saya. Jadi untuk menghargai nama beliau, mau pakai nama saya menawarkan gitu. Tapi beliau bilang nggak usah, terserah kamu aja namanya gitu ya. Investornya itu dinamakanlah Sakai, karena Sakai itu adalah kota Sakai di Osaka. Oh, jadi Sakai itu nama kota Sakai. Asal investor berada. Asal investor itu tinggal ya. Oke, terima kasih banyak Sestisang. Baik, pertanyaan berikutnya adalah, tadi kita udah mendengar banyak ya tentang proses belajar, tentang beasiswa, dan tentang membangun sebuah hubungan ya, sampai merekomendasikan buat sekolah lagi di S2. Itu sudah kerja ikhlas sekali ya istilahnya ya. Iya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya adalah, kan setelah masa kuliah sudah selesai, masuk ke dunia kerja nih. Iya. Nah, yang saya dengar bahwa posisi terakhir itu sudah sampai di level manajer atau mungkin di atas manajer kali ya. Boleh dong diceritakan asal mula pertama kali kerja sampai mendapatkan posisi manajer tersebut? Iya. Jadi ini tadi ya terkait lagi dengan saya bilang ikhlasnya waktu saya ngajarin adik kelas. Begitu saya pulang ke Indonesia, adik kelas itu kebetulan dapat informasi gitu ya dari bank, karena ada perusahaan Jepang yang lagi bikin baru, kemudian bikin rekening di bank. Nah, kebetulan orang banknya ini adalah saudaranya atau siapanya gitu ya. Terus saya minta tolong dicari nih teman gitu ya, namanya Novi lah gitu ya. Novi ini terus saya memperkenalkan saya kan baru pulang dari Jepang gitu, mau kerja nggak gitu, ada perusahaan baru berdiri dan belum ada yang bisa bahasa Jepang di perusahaannya gitu. Ini jadi buah satu ya, keikhlasan ngajar adik kelas, dia ingat saya gitu. Begitu ada lowongan pekerjaan, dia pertama kali infokan ke saya gitu. Nah, jadi benih yang dulu Sestisang tanam itu baru berbuah sekarang gitu ya. Ternyata ya, tanpa diduga dan tanpa diharapkan ya. Nah, begitu interview pertama saya langsung diterima. Kenapa? Karena di CV saya itu tertulis pernah kuliah kan, ada D1 ya di Ochanomizu Mizujoshi Daigaku. Nah, kebetulan bos saya itu kan angkatan lama ya. Jadi terkagum-kagum banget dengan saya hanya karena membaca Ochanomizu-nya itu ya. Tanpa tahu lebih. Jadi karir saya dibantu ya. Terbantu oleh nama itu ya. Interview langsung bekerja. Nah, di sini nih banyak perjuangan nih, Kang Ali ya. Untuk yang teman-teman yang sekarang baru-baru kerja nih, biasanya kan suka kalau ditambahin kerjaan suka agak-agak ngambek gitu ya. Terus kebanyakan pekerjaan nggak sesuai dengan gaji, terus resign lah gitu ya. Nah, kalau saya kan itu waktu itu saya berarti kan umurnya 18 tambah 3 21 tambah setahun di Jepang berarti kan berdua ya. Saya masuk waktu itu dibilangnya pokoknya membantu ya menjadi interpreter lah untuk bos ini nih. Dia waktu itu posisinya direktur produksi gitu ya. Nah, itu saya masuk, kan saya cuma dites bahasa Jepang. Jadi nggak ada masalah ya, langsung lulus ya karena cuma di dalam bahasa Jepang. Ternyata begitu masuk, posisi saya secara struktur kan nggak mungkin hanya di bawah direktur produksi sebagai interpreter ya. Waktu itu interpreter belum dikenal. Jadi bukan suatu posisi yang gengsi atau apa ya. Saya diberi judul junior sekretari ya. Jadi junior sekretari. Dan ditempatkan strukturnya itu di bawah ada seniornya nih. Senior sekretarisnya dia kayaknya jabatan waktu itu manajer administrasi ya kalau nggak salah. Nah, pekerjaan saya pertama-tama karena perusahaan itu benar-benar baru berdiri, berarti dari menerjemahkan bongkar nih ya, barang dibongkar
ini barang ini taruh di mana gitu kan, ini mesin ini taruh di sana gitu, sampai meeting, training karyawan, pokoknya benar-benar full interpreter kayak interpreter sekarang lah ya, interpreter. Berarti pada saat itu padahal kan Sesisan belum menguasai bahasa teknik ya, tapi udah masuk ke dunia ke Gemba gitu ya. Iya. Mulai dari pembongkaran mesin, pemasangan mesin gitu kan, sampai dengan edukasi ke karyawannya ya. Itu semua dilakukan sama Sesisan sendiri ya. Iya, karena Satya itu sangat baik ya. Kalau saya nggak ngerti, beliau menjelaskan lagi dalam bahasa Jepang yang sederhananya. Jadi kan itu berarti saya belajar tentang QC juga ya, Alisa. Karena kan oke, mesin udah jadi, misalnya waktu itu kan injection molding ya. Otomatis jadi kenal sedikit ya proses injection molding kayak apa. Terus nanti QC-nya barang-barang itu ya ada proses assemblingnya juga, kemudian ada printingnya ya. Jadi setelah dicetak injection molding itu plastik ada di printing juga, di assembling juga. Nah, berarti kan saya juga belajar tuh ya tentang assembling, istilah-istilah assembling lah. Tentang gitu produksi ya, produksi suatu barang. Itu pengalamannya luar biasa dan itu ya akhirnya kan membantu saya begitu di masa depan saya berprosesi menjadi interpreter kembali gitu kan, seperti sekarang ini pengalaman itu menjadi bekal ya. Iya, bekal jadi tersendiri saya ya. Ada kepercayaan diri kalau mau ngomongin masalah quality ya. gitu. Produksi quality. Ya, nah di situ kan senangnya nih, tapi sedihnya Kang Ali ya ternyata di tahun kedua gitu ya, tahun kedua perusahaan itu ada perselisihan ya setelah pecah kongsi ya. Ya, pecah kongsi karena presiden direktur itu menuntut kepemilikan saham gitu. Jadi tiba-tiba presiden direktur dengan direktur administrasinya, sekretaris senior yang tadi ya dengan ada PPC kalau nggak salah. Pokoknya mereka settingnya tuh kayak bilangnya apa sih istilahnya? Bedol desa gitu ya. Pokoknya bedol desa ya, tapi dia satu tim pindahnya. Betul. Saya ditinggal dengan mungkin orang-orang produksi gitu ya, ada sebagian gitu dan direktur produksi itu gitu. Nah, itu orang Jepang yang sedang dampingi. Menginterview saya itu masih tertinggal ada. Ya. Otomatis saya porsi pekerjaan saya tiba-tiba menjadi membludak tanpa sengaja. Melebar ya. Ya, melebar. Melebar sekali gitu ya. Ya, karena kan waktu kita menjadi interpreter sekretaris itu di tempat saya itu kita terima telepon itu oleh sekretaris ya, ada junior, ada beberapa gitu. Nah, jadi saya terima misalnya customer tiba-tiba dari Malaysia ya langsung nanyakan mana PO nomor sekian, kapan dikirim, kok nggak ada informasi. Saya apa itu PO? Dia sebut barang misalnya. Sesisan, sebentar, saya potong dulu ya. Ini supaya nggak tensi nggak tinggi, kita break dulu. Ada pertanyaan nih dari teman kita. Ya. Ini kalau untuk mendapatkan S2 membuka Kakusho itu bagaimana ya katanya? Itu harus kemana atau caranya bagaimana sih? Oh, sebenarnya kalau waktu zaman saya dulu kan informasi diberikan ke universitas ya. Jadi universitas itu menseleksi dulu gitu ya. Maksudnya dipilihlah karena saya waktu itu kan mewakili D3 gitu. Jadi sedikit ya. Karena kan tadi ya, sayangannya teman saya kan dari 15 dan sekian berapa ya. Jadi saya dari masing-masing universitas mengajukan diri gitu ya? Iya, jadi ajukan kandidatnya baru dipilih. Dipilih untuk mengikuti tes. Nah, itu dulu ya? Itu dulu ya? Itu dulu. Dan waktu itu seluruh Indonesia. Nah, setahu saya program itu harusnya masih ada. Setiap tahun masih ada. Itu Mombosho yang khusus untuk mahasiswa sastra Jepang. Sedangkan jadi kalau saat ini harus kemana nih biar tahu ini harus? Kalau yang tadi kan ditanyakan untuk S2 ya. Itu biasanya di kedutaan itu ada informasi lengkap mengenai beasiswa. Karena kita juga kan kadang-kadang sering jadi interpreter acara education fair gitu, kan ada booth yang memberi informasi ya. Nah, pihak kedutaan itu juga setiap tahun, kecuali tahun ini ya, tahun ini kan karena ada ini, COVID itu ya? membuka, ya tampil juga ada booth-nya dan juga memberikan informasi tentang beasiswa gitu. Jadi informasi di kedutaan itu sangat lengkap. Informasi ada yang untuk anak lulus SMA. Berarti baiknya nanya ke kedutaan aja gitu ya? Ya. Jadi atau kunjungi laman ke kedutaan. Ya. Betul, kalau mengenai beasiswa itu kedutaan sangat informatif. Gitu. Oke. Terus kalau yang membuka Kakusho itu harus lulusan sastra Jepang dan ada batasan usia nggak, Sesisan? Oh,
ada batasan usia, tapi gini, Kang Ali, Membusyo itu dia memang beasiswanya macam-macam gitu. Kalau yang saya kan memang khusus untuk mahasiswa sastra Jepang, programnya 1 tahun. Oh, Ya, programnya 1 tahun. Tapi ada juga karena adik kelas saya waktu di Ochana Mizo ada juga begitu saya mau pulang ada orang Indonesia yang baru masuk gitu. Dia masuknya untuk bukan sastra Jepang, bukan. Bukan. Gitu dia sama sekali enggak karena setiap universitas pasti membuka kesempatan dan ada program beasiswanya. Jadi kalau yang mau tahu tentang itu silahkan kalau nanti ada education fair gitu ya itu bisa bisa hadir gitu. Karena biasanya banyak universitas datang untuk mempromosikan ya. Dan banyak ada informasi tentang beasiswanya juga gitu. Siap. Baik. Terima kasih banyak tadi ya. Membusyo itu memang ada untuk segala ya, karena ada peneliti juga. Kalau nggak salah anggota kita, Ibu Ati juga ada. Ya, Ibu Ati juga kan dapat beasiswa penelitian. Alhamdulillah. Ya, jadi cuma tahunnya berbeda ya. Saya pulang ke Indonesia, beliau datang. Oke. Terima kasih banyak. Ini ada selingan musik dulu sebentar pertanyaan ya. Oke, dilanjut lagi ke yang tadi Teh. Tadi yang kerja ya. Setelah pecah kongsi itu? Ya, pecah kongsi tiba-tiba. Saya tuh setiap hari pulang sampai bisa jam 11, jam 12 gitu ya. Tiap hari ya? Berarti masih dihitung lembur saat itu ya? Enggak, karena dari awal udah dihitung staff. Waktu itu gaji saya tuh 400.000 Alisang di tahun itu ya. Besar ya saat itu ya? Segitu. Terusnya dan tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Kan 92 ya. 92 ya. Alisang waktu itu nansai desu ka? SD, masih SD ya? Ya, nah itu jadi kerjanya karena tiba-tiba tadi saya harus tahu PO ya, customer ini barangnya apa. Itu saya belajar ya. Karena perusahaan perlu waktu kan untuk merekrut orang sampai ada sistem yang baru ya. Jadi seadanya orang. Dan entah kenapa saya merasa terpanggil. Ini harus ada yang mengerjakan. Karena saya berpikir gini, begitu saya diterima telepon, saya yang terima telepon kan. Saya merasa bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan si customer ini. Akhirnya saya menyisiri gitu. Ternyata mau kirim barang itu pertama-tama kasih tahu dulu orang produksi kan. Nanti orang produksi bikin schedule, barang ini kapan, nanti melalui proses quality dulu. Kemudian saya juga harus tanya, saya cari-cari ya, kalau pesen, saya tanyakan produksi, Bu, biasanya itu, Mbak mungkin dulu ya, harus pesen dulu itu kapalnya gitu, itu pesennya kemana gitu kan. Jadi saya mencari-cari sendiri tuh berkas-berkas yang ditinggalkan oleh sekretaris yang senior itu ya. PO di mana ternyata kita pakai kan waktu nerjemahin kadang-kadang kita tahu ya disuruh ikut ya pembicaraannya. Jadi banyak interpreter yang bilang kalau udah selesai interpreter saya nggak mau dengar apapun, nggak mau memendam di memori ya karena capek gitu ya. Mungkin kalau freelance, tapi kalau kita internal interpreter kan kita mengikuti dan itu harus ya karena itu akan menjadi wawasan kita gitu. Akhirnya saya jadi ingat saya waktu di meeting misalnya dulu pakainya pengirimannya itu apa ya perusahaannya ya. Saya kontak saya dari Toyota dari nama saya lupa. Bukan, itu PT saya sendiri. Makanya saya memperkagui akhirnya tolong dulu bikin dokumen eksimnya gitu. Itu saya belajar dari awal ya. Dalam kondisi tahun itu belum lancar komputer tiba-tiba harus bikin apa sih itu packing list, apa sih invoice ya. Harus bikin dulu, harus dulu ada PIB dan segala macamnya ya. PIB juga masih ada sekarang. Ya, dan harus menghubungi dulu ada Sukovindo ya. Sukovindo, betul. Ya, untuk datang memeriksa ke pabrik ya. Nah, itu semua saya pelajari dengan otodidak ya, tanya sana. Itu nggak ada yang ngajarin sama sekali. Itu hanya based on learning by doing gitu ya. Karena kan pekerjaan itu kan di bawah sekretaris itu dan di bawah direktur administrasi kan mereka satu paket meninggalkan pabriknya. Ya. Nah, itu tapi akibatnya apa? Ternyata orang Jepang itu memperhatikan ya. Jadi waktu mobil ada 2, pasti kalau staf biasa udah pulang dari jam 5, saya sampai masih mempelajari ya. Belum lagi yang dokumen orang asingnya. Ini izin kerjanya kan pasti lewat ya. Akhirnya setahun kan harus diperpanjang. Itu kemana gitu kan? Itu benar-benar belajar ya. Dan nah itu ternyata keikhlasan saya ya tiba-tiba mengerjakan yang harus dikerjakan sebelum ada orang baru. Berbuahnya pengakuan ya. Mungkin ya dari pimpinan penghargaan kali ya. Penghargaan sehingga pengakuan dan penghargaan ya. Dan senangnya selain pengakuan dan penghargaan, jadi tadi ya kalau hitungan salary pertama 400 itu kita naiknya berikutnya kalau nggak salah saya ingat saya langsung 600 ya. Jadi kalau hitungan kan berarti 50% ya. Naik kenaikan gaji itu sekitar pasti 50 30 gitu ya. Dan ternyata karena waktu itu saya
tiba-tiba harus menguasai informasi tadi ya, terutama begitu ada masalah dengan customer, akhirnya saya yang dikirim. Jadi customer itu waktu itu ada di Malaysia, di Singapura, itu dengan berarti usia saya belum 30 ya. Masih di bawah. Kan mungkin 25, 26 gitu, saya udah mewakili perusahaan untuk ikut meeting ya. Karena orang Jepang kan pasti kalau meeting ke Malaysia, top-topnya pasti ikut gitu. Tapi ini customer ini udah pesennya, udah barangnya sampai kapan, barang sampai mana yang udah kita penuhi PO-nya, yang mengenai pembayaran dan sebagainya gitu. Nah itu adalah menurut saya bonus ya. Selain berarti kalau boleh saya rangkum nih untuk memperjelaskan kepada audiens yang lain juga bahwa pesan yang terkandung di sesi pertanyaan kedua ini adalah jangan menolak pekerjaan ya. Iya. Kalau ada pekerjaan terima aja. Kalau ada pekerjaan laksanakan aja. Jangan ngeluh dulu deh gitu. Jangan ngeluh. Dan juga harus mau belajar ya, karena pasti ilmunya kan nempel di kita, bukan nempel di orang lain. Jadi manfaatnya tetap ada untuk kita ya. Betul. Jadi dalam sebuah perusahaan biasanya ada yang namanya sales, itu departemen ya. Mengoleksi tentang PO dari customer dan juga kita koordinasi dengan produksi ya untuk menyesuaikan barangnya di berapa banyak kebutuhan yang disiapkan. Setelah barang diproduksi baru dicek sama quality barangnya sudah oke atau enggak gitu ya. Setelah barang sudah oke atau enggak baru masuk ke dunia logistik ya. Logistik itu ada yang sifatnya ekspor, ada juga yang sifatnya impor untuk kebutuhan material. Dan seperti tadi disampaikan oleh Sistisang bahwa ada istilah PIB ya, itu pemberitahuan impor barang ya. Dan sekarang juga masih berlaku ya, PIB, PEB, NPE ya. Semuanya ada satu paket. Jadi sedikit mengulas aja. Oke, langsung aja Sistisang. Iya, jadi kan otomatis saya mengerjakan banyak pekerjaan tadi ya, jadi belajar impor juga. Karena kan waktu itu ada purchasing-nya, tapi beliau tidak berbahasa Inggris gitu ya, karena usianya juga sudah sudah tua juga ya, jadi nggak berbahasa Inggris. Jadi otomatis terpaksa ya bahasa Inggris saya zaman dahulu ya. Kalau sekarang udah beda ya standar bahasa Inggris. Akhirnya harus dipakai juga karena kan beli barangnya juga sama. Antara negaranya pasti Malaysia gitu atau ke Jepang ya. Ke Jepang kan pakai bahasa Jepang nggak apa-apa, nggak masalah. Ke negara yang berbahasa Inggris. Jadi saya tiba-tiba harus mengerjakan banyak pekerjaan sambil belajar sendiri gitu ya. Dan itu berbuah. Jadi akhirnya saya sebagai sekretaris menjadi sekretaris BOD ya akhirnya kan karena situasi menempatkan saya pada posisi itu dan saya mendapat fasilitas disamakan dengan manajer karena dianggap pekerjaan saya bukan sekretaris administratif ya. Saya pendamping gitu ya. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Nah, itu kayak kalau nggak salah tahun 1999 ya. Oh, setelah masa ini ya, ekonomi resesi ya. Pada ternyata kepercayaan pimpinan kepada saya ditambah lagi pas kalau nggak salah tahun 2003-an gitu. Akhirnya saya diminta juga untuk menjabat jadi HRD manager gitu. Jadi saya di kartu nama saya punya 2. Kalau saya pergi ke notaris, saya keluarin yang sekretarial manager ya. Kalau saya perginya ke Disnaker, saya tampilin yang HRD manager gitu. Karena berarti kan, di perusahaan pertama ini hampir lebih dari 10 tahun ya, Teh ya? Di situ saya 13 tahun. Oke, 13 tahun ya. 13 tahun. Iya, dan yang saya mau kasih tahu, ini bukan maksudnya pamer ya. Jadi tadi saya mulai dengan karir dengan gaji 400.000, setelah 13 tahun gaji saya itu menjadi 12.500.000, seingat saya ya. Dan itu sangat tinggi, apresiasi yang sangat tinggi ya untuk perusahaan. Itu tahun berapa Teh 12.500.000 itu? Terakhir sampai kalau nggak salah 2004-2005 ya. Oke. Teman-teman kalau boleh share ya, tahun 2004 itu adalah UMK masih 1 juta saat itu. Dan level manager atau level GM pada saat itu gajinya sekitar 10-11 juta. Jadi Sistisang pada saat itu sudah mencapai level di angka itu ya. Jadi sudah setara GM. Subarashi desu ne. Sekitar 30-an berarti ya. 31, 32 ya. Tahun segitu ya. Subarashi. Subarashi desu ne. Jadi yang saya sebut dengan kalau kita kerja ikhlas, itu sebenarnya salah satu, itu tadi ya, kalau Kang Ali bilang kan jurus pamungkas untuk mencapai karir ya. Jadi kerja tidak berhitung-hitungan, mau capek, mau belajar, dan mungkin kalau kita bekerja di suatu organisasi, kita ya harus memberi kontribusi yang harus all out ya, harus all out ya. Lah gitu ya, kalau misalnya.
itu mungkin akan pasti ada hasilnya nanti di kemudian harinya gitu. Ya, jadi apa yang kita tanam pasti akan berbuah gitu suatu saat gitu ya. Baik maupun buruk ya. Kalau bisa nanamnya yang baik aja. Kalau bisa nanamnya yang baik aja. Betul. Makanya di sesi ini Sestisa mengajak Ipam semua untuk ayo sama-sama untuk kerja ikhlas gitu ya. Iya. Iya, terima kasih banyak. Oke, sedikit selingan ada pertanyaan lagi ini dari Fisang. Informasinya apakah saat ini masih berkomunikasi dengan Mr. Traoka? Saya waktu saya membuat Sakai kan didirikan tahun 2015 ya. Nah itu saya coba menghubungi, tapi kayaknya generasinya bayangkan itu kan berarti udah 30 tahun yang lalu. Pada waktu saya umur di Jepang itu saya umur 21 kan, beliau itu kayaknya udah umur 40-an berapa, kayaknya udah nggak ada karena generasi yang saya telepon itu dia udah nggak tahu gitu. Wakarimasa yang gitu, jawabnya dia nggak tahu gitu. Padahal saya waktu itu ingin mengabarkan ke beliau bahwa dulu pernah memberi kesempatan saya Arba itu, sekarang saya mendirikan lembaga gitu ya. Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya karena antara ya saya baru sadar karena buku-buku yang saya koleksi untuk di Sakai untuk bahan ajar itu banyak terbitan dari ALC itu. Saya bilang, aduh, padahal itu Takaramono ya. Cuma saya kan waktu itu belum tahu ya bahwa saya akan mendirikan lembaga pendidikan bahasa gitu. Tapi beliau salah satu orang yang dalam perjalanan hidup saya itu memberi kontribusi ya dengan memberi kesempatan. Arbaito itu jadi dikenalin dengan beliau adalah seseorang yang mempengaruhi Sestisan gitu ya. Iya. Subarashi desu ne. Hai. Baik, lanjut lagi. Kan tadi bilang Sestisan di perusahaan pertama itu dari mulai staff sampai mendapatkan level manager dan masa kerja 13 tahun. Itu kan 2004 ya. Sekarang 2020 nih, dari situ kira-kira ada pernah hijrah atau berpindah ke perusahaan yang lain lagi nggak? Iya. Terus karakter masing-masing Jepang juga pasti berbeda kan ya? Nah, bisa diceritakan dong biar teman-teman yang lain juga tahu karakter. Ternyata karakter tiap perusahaan itu berbeda loh gitu. Dan saya udah terlanjur nyaman ya di perusahaan yang pertama itu kan karena secara finansial membaik ya perusahaannya, walaupun perusahaannya startnya kecil, itu jadi yang pekerjaan yang saya paling nikmat itu sebagai HRD itu adalah bisa memanjakan karyawan dengan uang perusahaan gitu. Betul. Ya kan? Jadi karena kan saya ikut dalam keputusan misalnya penentuan gaji, bonus gitu. Kemudian acara-acara perusahaannya. Jadi di tempat yang lama itu sangat boros ya untuk karyawan itu. Bukan boros, royal ya, royal. Jadi kita ada kegiatan pasti ulang tahun perusahaan ya. Ulang tahun perusahaan adalah kita mengundang anak dan istri ya. Kalau yang single boleh bawa pacar ke perusahaan. Kita ngadainnya acara di perusahaan ya. Jadi kita manggil musik, makan, sebikin apa, bazar lah, game macam-macam. Ada acara ulang tahun, ada tour karyawan ya. Kemudian ada lagi nanti yang karena bos saya itu yang presiden pertama itu dia juga sangat peduli dengan karyawan. Dia bilang karyawan itu bekerja setahun harus ada yang ditunggu gitu. Karena orang itu pasti berapa bulan sekali akan jenuh, akan lelah, harus ada kegiatan gitu ya. Jadi kebetulan yang perusahaan udah semakin membaik gitu. Kebetulan saya juga hobi ya ngadain IO gitu. Jadi nggak pernah pakai IO ya. Selalu melibatkan admin di produksi semua saya panggil, saya ajak bikin panitia gitu ya. Kita harus bikin dari kita untuk kita gitu. Jadi membangun ini ya komunikasi internal ya. Nanti ada lagi kegiatan koperasi itu lomba 17-an. Kemudian di November itu kita bikin pokoknya ada Desember ya di hari. Jadi lo itu mengasih coba kamu pilih hari yang ada maknanya bagi bangsa Indonesia gitu. Jadi misalnya 28 Oktober adain pertandingan olahraga selain 17 Agustus ya. Jadi salah satunya diserahkan panitianya, yang satu ke koperasi, yang satu ke HRD. Kemudian ada lagi annual dinner gitu, boneka ya, pasti boneka yang ada, boneka ya ada. Ya. Kemudian ada lagi kalau yang staff yang jabatan yang berarti staff ke atas itu nanti ada lagi yang acara tiap tahun kita nginep bersama di mana gitu. Jadi mau karaoke gitu. Dengan latar belakang perusahaan yang sudah nyaman banget ya, saya bisa menghambur-hamburkan uang perusahaan untuk kesenangan karyawan, tiba-tiba mengalokasikan budget perusahaan kali ya. Jadi presiden yang kesekian di PT saya yang pertama itu waktu itu bilang ada teman saya di Kerawang gitu, perusahaan kecil lagi butuh bantuan gitu. Kenapa? Karena waktu itu dia mau join dengan perusahaan Korea.
butuh interpreter gitu. Pada waktu itu dari perusahaan pertama saya resign dan saya sempat menjadi interpreter lagi karena waktu itu masih penasaran ya, belum puas tuh jadi interpreter ya, karena udah terlanjur direcokin dengan pekerjaan dan karir yang lain ya. Akhirnya sempat mau jadi interpreter, akhirnya kamu coba hubungin gitu ya orang Jepang itu. Saya datang, saya jadi interpreter tuh waktu itu ya, karena si perusahaan Koreanya top tertingginya itu bisa bahasa Jepang, nggak masalah dengan bos. Tapi untuk staff-staffnya, pasti kan kalau perusahaan mau join ya, karena dia mau membeli saham perusahaan Jepang yang di Kerawang ini kan, akhirnya pasti ada pemeriksaan pembukuan dan sebagainya gitu. Jadi dia bilang, kamu coba bahasa Inggris, ya bisa kalau cuma biasa gitu ya. Oke, akhirnya saya jadi interpreter di situ. Tapi beriringnya waktu, akhirnya satunya bilang, udah kamu ini aja, masuk sini aja gitu. Nah, ini masalahnya Kang Ali. Jadi pada saat pertama itu datang sebagai interpreter. Ketika melihat kinerja Sestisang, akhirnya dipromosikan ya, supaya masuk bergabung ke perusahaan tersebut gitu ya. Dan itulah kelebihan interpreter ya, berarti ya. Cuma kan ada sifat saya seperti tadi ya. Kalau melihat satu masalah, saya merasa terpanggil. Seakan-akan saya orang yang paling harus bertanggung jawab gitu ya. Itu adalah masalah saya gitu. Jadi di PT saya lihat, saya kan ngobrol dengan teman-teman situ, apa sih masalahnya di sini? Kenapa dia bilang perusahaan itu belum pernah ada bonus, belum pernah ada dividen sekian tahun gitu ya. Jadi saya pikir itu masalah karena mungkin belum ada penyatu gitu ya, yang menyatu dari manajemen ke karyawan. Karena saya merasa mendampingi Saco saya di PT pertama itu berhasil ya, membuat orang itu menjadi solid gitu, karena komunikasinya mungkin nyambung. Dan saya juga selalu berasa membuat happy body harus happy. Kalau saya mikirnya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang Jepang menegur orang Indonesia, itu misalnya manajer ya, kenapa nggak masuk? Alasannya gini, ngambil rapot anak. Itu kan dia jadi besar ya. Yang sekolah anak kamu, kenapa harus dia gitu kan? Nah itu biasanya saya bukan hanya sebagai interpreter, setelah saya ini saya bilang di Indonesia memang biasanya pendidikan itu belum tentu semua ibu rumah tangga itu punya keberanian ya. Kalau zaman dahulu ya, jangan cerita tahun sekarang ya, itu kan urusan sekarang ibu rumah tangga. Jadi belum tentu berani ke sekolah gitu ya, apalagi itu belum saya bilang. Jadi memang seperti itu kebudayaan kita gitu. Semua masih bapak lah yang gitu. Akhirnya dia belum mengerti ya hal-hal seperti itu gitu. Jadinya akhirnya orang Jepang bisa mengerti orang Indonesia gitu dengan contoh-contoh kecil tadi ya. Orang Indonesia juga respect karena ternyata bosnya itu selalu pengertian ya. Kerja oke, disiplin, tapi berarti tugas kita juga menyampaikan budaya kita ini seperti ini loh ke Jepang gitu ya. Saya rasa itu salah satu tidak langsung ya. Ya, yang kita bisa bermakna lebih ke lingkungan kita sebagai interpreter adalah gitu ya. Jadi jangan habis marah disampaikan marah aja gitu ya. Setelah marah saya bilang, misalnya gitu kan melahirkan, kenapa suaminya itu, saya bilang di Indonesia itu dulu medikalnya belum, jadi orang dulu zaman waktu saya masih tahun sekian ya, rumah sakit itu mungkin bisa seminggu ya, 2 minggu itu baru kering gitu ya. Kalau sekarang kan hari ini melahirkan, hari ini pulang. Ya, tahun dulu kan enggak. Nah, itu kayak gitu-gitu kalau memberi pengertian. Akhirnya beliau jadi, nah itu yang saya anggap berhasil tuh di PT pertama ya. Pede dong, saya akhirnya dapat tawaran situ, oke. Kalau saya masuk perusahaan ini akan saya bikin dia lebih baik gitu ya, dengan kepedean akibat pengalaman PT pertama. Ternyata ada goodwill dulu gitu ya. Iya, ternyata Alisa sangat beda karakternya ya. Karena beliau terbiasa cuma satu orang Jepang, owner merangkap presidir. Jadi beliau tidak setiap hari datang ya, karena kan owner ya, bukan presidir. Suka gua dong gitu ya istilahnya. Iya, suka dua. Nah, waktu itu pertama-tama akhirnya kan jadi itu join dengan perusahaan Korea itu ya. Akhirnya ada RUPS pertama. Nah, saya RUPS ya. RUPS ya, rapat umum pemegang saham. Kalau di PT yang pertama, keterlibatan saya sangat penting ya, peran ya. Selain interpreter pada acara gitu, saya juga kan yang membuat undangan gitu kan, yang risalah ini yang mengantarkan ke notaris. Jadi perannya seperti itu. Ya, sebagai interpreter dan karena interpreter internal ya, dan juga kan sekretaris juga dan HRD juga ya. Nah, ternyata kalau di PT yang pertama ini, waktu mau datang itu, karena yang datang presidirnya orang Korea bisa bahasa Jepang, dia tidak membutuhkan saya sebagai interpreter. Nah, tugas saya apa, Kang Ali? Waktu itu saya dibilang coba cek kebersihan. Dari mulai pabrik itu rak sepatu karyawan. Sepatu karyawan itu suka naruhnya kan sembarangan ya, suka tumpang tindih, nggak lurus gitu. Nah, saya itu harus meluruskan sepatu karyawan di rak itu
dan harus mengecek kebersihannya. Dia bilang cara mengecek kebersihan itu adalah kamu sentuhkan jari kamu gitu ya, dilap nih, ini ya. Itu saya shock dong. Kok saya rups di tempat yang lama, saya pemeran ya sekian lah gitu ya, nomor sekian. Di sini saya harus merapikan sepatu karyawan yang berantakan, menghadapi rups di mana, kangkainya di mana. Gitu. Nah, banyak bentrokan-bentrokan gitu ya. Perusahaan ternyata misalnya kekurangan modal dan sebagainya gitu. Akhirnya saya tuh memberanikan diri ya. Pertama-tama meeting, satunya tuh bilang gini, boku wa kitenai indakara gitu. Kitenai to iken wa dashite wa ikenai. Dia bilang gitu, kamu tugasnya hanya mendengarkan saya dan menjawab kalau saya tanya. Nggak perlu menyampaikan pendapat. Itu sok kedua ya. Sedangkan PT yang pertama karakter beliau seperti itu ya. Ada yang seperti itu karakternya berarti ya. Ada. Karena kan mungkin dari daerahnya mana, latar belakang ya, beliau juga ya, karena beliau ini baru ya. Jadi beliau itu sebenarnya bukan bekerja, belum pernah bekerja di manufaktur, itu perusahaan bapaknya tiba-tiba diserahkan. Jadi karakter sangat beda dengan yang memang udah lama kerja di manufaktur. Nah, tapi Kang Ali, yang menariknya itu, ini perusahaan yang tempat saya kedua ya, saya bekerja di situ 10 tahun. Dari tadi ya, setiap saya ngomong nggak boleh ngomong, kamu nggak perlu. Tugas kamu adalah ini. Kamu ditahan terus ya. Kenapa kamu harus selalu menyampaikan pendapat kamu gitu? Ini kan saya yang bercerita. Kalau saya ngomong, kamu ngomong, saya akan lupa. Gitu selalu berantem tuh. Tapi akhirnya dia melihat juga ya kesungguhan saya. Saya tuh bukan cuma ngomong, cuma kritik ya, tapi karena saya benar-benar peduli gitu ya. Nah, ini yang saya bilang, ternyata di tahun ke-8 itu perusahaan harus divestasi. Ya, kan setelah 15 tahun PMA 100% harus mengalihkan sahamnya ke orang Indonesia. Nah, waktu itu beliau minta mau nggak nama kamu dipakai gitu. Saya bilang kenapa harus saya? Waktu itu kan perusahaan udah berkembang, udah ada juga GM yang pegang produksi ya. Saya bilang atau marketing kalau nggak salah merangkap. Saya bilang lebih baik kita pakai nama itu aja Bapak itu, karena saya bilang kan dia akan memotivasi, akan ada sales peningkatan untuk perusahaannya. Atau saya bilang boleh nggak pakai nama koperasi? Jadi nanti koperasi memiliki saham walaupun kita belum tahu untung, belum tentu ada pembagian dividen, tapi kan memotivasi. Beliau tetap nggak mau ya. Jadi karena safety gitu, karena safety saya percaya gitu. Jadi ya meminjam sebenarnya istilahnya, tapi saya pikir itu juga suatu pengakuan kan dari awal saya pertama datang yang nggak boleh ngomong sepatah pun. Saya yang presiden direktur, saya yang owner gitu. Sering dia belum mengatakan seperti itu tuh. Akhirnya jadi ujungnya kalau disingkat kerja ikhlas di perusahaan kedua ini apa aja teh? Ada juga, tetap ada efeknya ya, positifnya gitu ya. Nah, itu tapi sayangnya akhirnya setelah 10 tahun gitu tadi yang saya ceritakan ya. Ini lanjutnya jadi urusannya ke Sakai ya, yang orang Jepang yang itu pada tahun 2013-2014 tuh menghubungi, datang beberapa kali, dia bilang saya ingin tinggal di Indonesia, menikmati masa pensiun saya, mau bagaimana gitu, Sesti bikin suatu kegiatan yang untuk saya gitu, bikin suatu perusahaan yang kira-kira nilai-nilai Jepang yang bagus, budaya Jepang itu bisa nggak kamu ajarkan gitu. Nah itu pas banget, cocok banget dengan minat saya mengajar kan. Akhirnya saya bilang bagaimana kalau bikin kursus? Oh ya, oke. Jadi beliau bikin kursus gitu. Nah, selama bikin kursus itu saya masih kerja, Kang Ali. Bentar. Tadi perusahaan kedua masih jalan. Masih jalan ya. Ada penawaran seperti itu saya bikin ya. Itu tahun 2015. Terus ya. Sakai ini tahun 2015. 2015 didirikannya tahun 2015. Akhirnya setelah 2 tahun saya nggak enak ya. Maksudnya pulang kerja saya ngajar. Maksudnya mengelola gitulah ya. Kayaknya saya pikir ada kepercayaan orang, tapi saya menjalankannya di Sambi. Karena saya masih ini. Dan kita kan HRD, kita tahu banget perusahaan. Peraturan perusahaannya, ada dong pasal-pasal tidak boleh bekerja di tempat lain tanpa izin tertulis gitu ya. Betul. Akhirnya saya jujur. Harus profesional istilahnya. Ya, saya bilang ke Saco, boleh nggak saya resign? Karena kondisinya seperti ini. Terus beliau bilang, nggak usah resign. Kamu cuti aja. Jadi setiap ada kebutuhan cuti. Karena dia mungkin malas ditinggal ya. Udah 10 tahun gitu, udah cocok gitu. Mungkin ya juga dia nggak percaya, belum tentu bisa cocok sama orang lain. Akhirnya itu, jadi di situ saya tapi udah niat ya Kang Ali dari tahun 2015 itu saya akhirnya ada persiapan.
Jadi saya waktu itu ada teman dosen di kampus di Unsada, saya diminta mengajar gitu ya. Saya pikir, oh ini bagus linknya. Kalau suatu saat saya akan serius di Sakai ya. Jadi saya masuk itu, saya mulai cari link tuh. Saya masuk ke komunitas interpreter ya, ada 2 kan ya, ada Abji, ada Kijang. Saya berusaha masuk ke situ, saya berusaha masuk ke Danau Sada, dan itu nantinya akhirnya menjadi pilihan saya bahwa memang saya harus berhenti bekerja. Jadi tadi sahamnya dikembalikan ya, karena kan nggak enak. Masa di pemilik saham sayanya punya Sakai? Saya merasa itu tidak patut gitu, secara naluri ya. Mungkin kalau orang lain bodoh amat, orang kasarnya. Kalau serakah ya, kalau serakah ya. Tapi saya pikir itu bukan sesuatu, karena saya yakin alasan beliau memberi saham itu untuk mempertahankan saya kan, supaya saya tetap di perusahaan itu. Tapi saya bilang jiwa saya itu gitu ya, mengenang dulu lagi kesenangan bekerja sebagai interpreter, mengajar itu memang mengasihkan. Akhirnya mau nggak mau setelah 2 tahun saya boleh menyambi gitu, akhirnya saya mengajukan resign dan beliau apa boleh buat gitu ya. Subarasi desne. Berarti yang perusahaan pertama 13 tahun, perusahaan kedua juga 12 tahunan ya? Ya, 10 tahunan ya. 10 tahun ya. Sisa ini tipe betah ya di satu perusahaan gitu. Karena kan ya, kalau jarang-jarang ya. Iya. Karena gitu kalau ada masalah kan kita nggak menghindari ya, mungkin ya karakternya itu. Atau yang dengan karakter itu pun akhirnya bisa percaya penuh kan dengan saya setelah mengalami persesuaian sekian tahun dulu. Baik, saya sisa tak terasa nih waktu udah mendekati sesi ke akhir. Jadi pertanyaan berikutnya adalah saat ini kan sudah fokus di Sakai. Iya. Nah, boleh dong diceritakan bagaimana kondisi saat ini di Sakai dan juga rencana ke depannya untuk pengembangan Sakai bagaimana? Iya. Jadi Sakai memang termasuk mungkin sama dengan beberapa perusahaan lain ya. Perusahaan besar juga kan pada masa pandemi ini pasti tiba-tiba terjadi kekurangan ya. Jadi job interpreter otomatis kita nggak ada sama sekali nih untuk para interpreter ya gitu. Jadi tetapi pas bulan Maret itu saya berpikir gitu ya, pada bulan Maret itu sebenarnya lagi bagus-bagusnya tahun ini gitu ya. Jadi ada beberapa kelas pabrik gitu, ada 4 kelas pabrik gitu, 5 dengan belajar bahasa Indonesia orang Jepang di pabrik, kemudian project interpreternya juga ada, tapi ternyata diputuskan itu semua perusahaan saya langsung hubungin kan customer bagaimana dan kondisi ini ya, begitu diumumkan PSBB kan, akhirnya mereka bilang kita tutup dulu, konsul dulu, nanti kita lihat perkembangan gitu. Nah itu mungkin di sini ya jiwa berjuangnya tadi ya, mau nggak mau kita harus berpikir bagaimana gitu survive. Akhirnya kita mengalihkan semua kursus kita menjadi kursus online gitu. Jadi kita masih bisa survive karena semua kursus kita alihkan ke online. Kecuali di pabrik udah sempat coba, akhirnya mereka merasa nggak puas ya, nanti aja. Jadi itu. Jadi sekarang kita otomatis kebetulan saya juga mulai tahun lalu itu merintis untuk pemagangan, Kang Ali. Pemagangan. Ya, jadi bikin pemagangan ke Jepang. Ke Jepang. Ya, cuma kalau yang di pemagangan di Jepang itu di Brebes lokasinya gitu. Oh, Brebes ya. Di sana udah mulai sekarang, mungkin tahun ini selesai belajar N4 ya, tahun depan mungkin insya Allah ya baru dapat matching nih dengan user-usernya. Gitu. Ada yang berangkat belum Teh? Belum, karena ada yang kalau yang murid belajar misalnya untuk dikirim perusahaannya itu sih tiap tahun mungkin ada ya, kan ada yang perusahaan yang memang berlangganan setiap tahun mengirimkan karyawannya ke Jepang dan itu belajarnya di pabrik ya, kita kirim guru gitu. Ada juga kasus yang seperti itu. Iya. Nah, jadi beberapa yang diajarkan kita ada juga yang udah diambil SO tapi nggak bisa berangkat karena pandemi ini. Iya, betul. Belajarnya mundur. Kalau yang sekarang dididik itu baru selesai belajarnya, N4-nya targetnya tahun ini. Jadi mungkin baru tahun depan baru kita carikanlah jobnya ya. Sekarang saatnya tebar ya. Tabur ya, tabur gitu ya. Nanti ketika sudah dibuka, spirit tinggal terbang semua gitu ya. Karena ada permintaan juga, tetapi mereka akhirnya nggak bisa memberikan kesannya ordernya ya. Cuma tolong siapkan anak gitu. Kebanyakan diminta itu untuk yang kaigo ya, untuk perawat lansia itu diminta juga untuk pengolahan ya. Pengolahan makanan gitu, pengolahan daging juga ada permintaan, tapi mungkin ya dia bilang kita lihat lagi tahun depan. Baik. Ya. Baik, dari teman-teman semua yang saat ini masih on air, barangkali masih ada pertanyaan seputar
tentang kerja ikhlas yang ingin ditanyakan kepada Sesti-san, jangan sungkan ya, silakan sampaikan segera supaya bisa langsung dijawab oleh narasumber kita ya. Baik, kita udah sama-sama dengarkan cerita Sesti-san dari mulai bagaimana kuliah, bagaimana mendapatkan beasiswa, bagaimana mulai bekerja dari awal, mulai dari level staff sampai dengan level manager, terus bagaimana pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang baru dengan karakter yang berbeda, itu semua bisa kita rasakan ya dari ceritanya aja. Dan semoga ada pelajaran yang bisa kita petik bersama dari cerita Sesti-san dengan acara lebih dekat hari ini. Baik, Sesti-san ke acara berikutnya. Alhamdulillah ya Sesti-san bisa ketemu dengan Kijang. Iya. Boleh tahu dong bagaimana sih bisa ketemu Kijang di awal? Iya. Jadi tadi kan ada di awal pembicaraan kita bagaimana memelihara hubungan gitu ya. Kang betul, Ali ya. Emang kalau punya pertemanan dengan pasti ada manfaatnya gitu ya. Kebetulan di Saka itu kan banyak guru yang berprofesi sebenarnya pekerja di perusahaan masing-masingnya. Nah kebetulan ada waktu itu rekan ada namanya Sigit ya, Kang Sigit. Ada juga kayaknya online. Kang Sigit itu walaupun beliau kan manajer juga ya, manajer marketing ya. Tapi beliau punya hobi. Jadi ada beberapa teman saya HRD manajer gitu, sekretaris menjadi bagian dari Sakai ya. Karena pada waktu luang setelah kerja membantu ngajar juga di Sakai gitu. Oh, nah, waktu itu dikenalnya Mas Sigit-san bilang ini nih ada namanya Kijang loh Sesti-san gitu ya. Nah, akhirnya dikenalkan waktu itu kalau nggak salah Kang Wino itu datang berkunjung gitu ya. Oh ya saya mau masuk ke Kijang gitu. Cuma waktu itu masih daftar tunggu ya. Kayaknya lama tuh Kang Ali 1 tahun lebih deh kayaknya untuk bisa masuk. Ya? Iya. Oh. Akhirnya tahun sekian ketemu Kang Jo ya di suatu acara event interpreter gitu. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah saya sebagai organisernya, maksudnya saya agensinya ya. Jadi diminta kebetulan temen yang ngasih kerjaan gitu, terus saya dapat informasi. Akhirnya Kang Jo juga ikut tuh bergabung di kru. Jadi kenalan di situ lebih dekat. Akhirnya setelah itu saya dimasukkan ke Kijang dan diajak di tahun kedua atau ketiga itu diajak untuk masuk tim kreatif. Nah, saya dengan senang hati karena Kijang itu menurut saya memang sesuai dengan slogan-slogannya ya. Kan ada yang give dan kemudian ada juga yang growing together ya. Nah itu juga cocok ya. Jadi kita kalau menurut saya teman-teman juga yang berprofesi sebagai interpreter gitu atau penggemar belajar bahasa Jepang cocok ya kalau masuknya di Kijang karena ini benar-benar banyak manfaatnya gitu dan memberi motivasi untuk belajar lebih lagi gitu. Oke, Sistem ada selingan dulu nih pertanyaan dari rekan kita. Bagaimana mencari rekanan AO ya, AO atau SO kali ya? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua itu bagaimana menjaga kualitas sebagai Chuyaku. Iya. Oke, kalau yang AO ya sebenarnya kan Sakai belum SO ya, jadi belum sending organization, belum bisa mengirim gitu. Tetapi yang sudah terjadi itu mungkin ya gitu ya, karena waktu itu saya pernah di BSD juga, jadi ada kenalan gitu, orangnya akhirnya memperkenalkan lagi adalah SO waktu itu sedang cari murid. Dan dia memperkenalkan orang Jepangnya yang punya pemilik si setsunya itu datang, terus kita ketemuan gitu. Jadi jadi kayak kita berteman dengan A, ternyata A itu merekomendasikan. Ini selalu terjadi dalam hidup saya, kayaknya selalu mendapat berkahnya itu ya. Wah, hubungan ya. Dengan A, lewat hubungan itu menjadi. Nah itu kebetulan itu ada satu kerjasama. Kemudian satu lagi, sekarang lagi ada penjajakan gitu ya, itu juga dapat kenalannya dari sesama interpreter ya, gitu. Saya nggak sebut namanya, soalnya belum nanya boleh disebut apa enggak ya. Itu juga ada ya hubungan itu. Ya. Terusnya ada juga teman interpreter kasih kerjaan nih, ada pemilik orang punya usaha kopi di Jepangnya gitu. Saya minta supaya dikenalin ke saya gitu. Jadi saya menjadi mediator dia ya kalau dia membeli kopi di Indonesia gitu ya. Ini pekerjaannya sedikit. Nah, ternyata orang itu juga pasti punya link ya di Jepang. Itu juga ada. Pasti. Dia bilang teman saya minta dikirimkan orang Jawa non Muslim karena kebetulan pengolahan daging babi ya. Jadi sekalian bagi ada yang misalnya mendengarkan sini non Muslim berminat boleh karena ini
untuk keberangkatan tahun depan dan saya belum mendapatkan orangnya gitu karena masih ragu-ragu untuk menawarkan pekerjaan ini untuk yang muslim ya karena mereka bersyarat ini memotong-motong daging babi gitu. Jadi nah kalian saya umumkan kalau misalnya nanti ada yang berminat ya dengan persyaratan tadi wanita Jawa gitu silakan menghubungi kami ya. Jadi pas lah pekerjaannya supaya jangan memberi beban ya. Kasihan kan kalau misalnya tidak kita sampaikan dengan jujur tiba-tiba di sana ya bertentangan hati nurani nanti berat beban kerja. Betul, jangan. Ya. Oke. Terus tadi ada pertanyaan nomor 2 ya? Menjaga kualitas sebagai CIAku bagaimana? Pertama kalau wawasan, saya kan alhamdulillah karena saya lama di industri ya. Karena saya kan kerja otomatis 13 plus 10 23 tahun ya. Jadi misalnya bidangnya RUP, laporan keuangan, saya wawasannya ada. Udah terbiasa ya? Ya. Nah, jadi istilah-istilah minimal saya pernah dengar waktu saya bekerja dan waktu saya menerjemahkan di internal gitu. Jadi, nah tetapi karena kalau bahasa itu kita nggak pakai lupa, jadi saya biasanya selalu bawa buku. Saya juga ikut mempromosikan ya, kan ada buku bikinan yang Dani ya, Dani Hamdani, anggota Kijang juga, itu sangat bagus ya, karena itu banyak istilah-istilah. Nah, jadi saya selalu bawa. Karena kita waktu jadi interpreter waktu luang kita kadang-kadang suka banyak ya. Kalau lagi audit kan setelah diaudit nanti jam berapa lagi menunggu yang auditinya untuk menyampaikan data kita ada waktu. Itu saya selalu baca ya. Jadi saya selalu baca buku terkait bidang itu. Kemudian kalau misalnya ternyata suatu meeting yang sama sekali tidak kita ketahui, misalnya saya pernah dapat meeting di Kementerian Perindustrian gitu tentang industri perkapalan di Jepang. Jadi para pengusaha industri perkapalan di Jepang itu bikin ada semacam organisasinya. Nah, mereka ingin tahu gitu, karena mereka kekurangan tenaga kerja, apakah bisa mendapatkan orang-orang yang punya latar belakang pendidikan itu di Indonesia ya. Nah, itu saya kan sama sekali tidak tahu tentang perkapalan. Iya, otomatis kita interpreter kan standar ya. Kalau mau belajar ini pasti kita belajar dulu browsing ya. Betul. Tentang perkapalan. Pokoknya semua industri dicari artikel yang ada gitu. Nah, pas sekarang saya Google Translate dulu untuk tahu tanggonya. Jadi kita dapat tuh tanggonya. Kapal tunda misalnya ya. Walaupun sesudah proses interpretasi biasanya sudah lupa ya. Tapi kalau kita mau ya nempelnya hanya untuk hari itu. Jadi kita belajar. Jadi saya browsing gitu. Pasti kalau kita mau ke pemerintah berarti saya ini dong lembaga-lembaga pemerintah kira-kira ya nanti ngomongnya tiba-tiba kan kita ke perindustrian tiba-tiba dia ngomong kami harus mendapatkan pengesahan dari DPR. Aduh DPR apa gitu ya. Jadi kita harus mencari kalau saya ya. Jadi cari dulu artikel atau informasi terkait itu. Misalnya tentang IT. Tanya apa sih supaya ada bocoran ya. Waktu itu juga dapat tentang meeting IT. Saya nggak ngerti sama sekali. Misalnya apa sih istilah-istilah itu? Saya sekarang nggak bisa ngucapin lagi. Misalnya Android. Apa itu Android? Kan saya nggak tahu sama sekali ya. Jadi saya cari dulu itu. Karena nanti IT pasti dia ngomongin Android apa pokoknya istilah-istilah itu ya software apa gitu. Nah itu pasti kita itu belajar gitu. Nah cuma itu menjawab nggak ya? Ada Kang Surya ya nanyain ya. Jadi belajar terus sih, harus belajar terus gitu. Harus tetap belajar ya. Iya, dan kita nggak malu tanya, misalnya pada tadi saat ngomong gitu ya, orang Jepang saya tahu artinya, tapi saya nggak bisa mengucapkan lagi. Gitu. Itu banyak sekarang saya nanya ke orang Jepang, maaf tadi saya ngerti, tolong ditulis kanjinya, karena kalau tulis kanjinya kadang-kadang kita suka ada inget ya. Jadi saya pernah meeting IT, ya saya nggak siap nih IT-nya tiba-tiba karena dia bilang meeting accounting. Ternyata accounting-nya itu training sistem accounting yang baru. Otomatis muncul istilah IT. Nah, itu kesempatan saya waktu itu ngomong, mulut saya susah banget ngomong Nyuryoku gitu ya. Akhirnya mulut saya bilangnya Detao Ireru Koto. Orang Jepang ketawa ya. Dia bilang sama. Dia bilang Nyuryoku. Oke. Mulai saat itu saya bilang Nyuryoku. Jadi kadang-kadang kita nggak otomatis, walaupun kita tahu arti katanya, kadang-kadang pengucapannya kita, kalau saya terbiasa milik kata yang hiragana ya, hiragana. Jadi memang harus selalu belajar dan tetap pelajari istilah-istilah walaupun udah pernah meeting berikutnya dapat bawa catatan lagi ya. Baik. Subarashi desu ne. Semoga menjawab pertanyaannya kepada Esti-san dan teman-teman yang lainnya. Baik, di sesi terakhir ini ada satu lagi yang mau minta disampaikan sama Esti-san. Sekarang kan di kreatif tim education ya, Esti-san. Yes. Boleh dong kira-kira ada nggak aktivitas terdekat di timnya? Kalau nggak salah saya udah bikin catatan, mungkin Esti-san bisa tampilin ya. Sempat terkirim nggak tadi ya?
Jadi kan saya dipercayakan untuk mengelola sebenarnya program belajar bahasa Jepang untuk pemula ya, Kang Ali, di forum FPJ kita gitu. Jadi udah sempat memikirkan gitu, karena udah banyak sekali ya orang YouTuber gitu membahas bahasa Jepang dari yang sederhana gitu ya. Dan sekarang siapapun kayaknya bisa belajar langsung ya, karena banyak juga belajar online. YouTuber orang Jepang asli sendiri maupun orang-orang orang Indonesia ya gitu. Akhirnya saya merencanakan ini ya. Pertama kita ada bikin suatu program belajar tetapi online seperti ini, menghadirkan salah satu guru gitu. Jadi mungkin sekalian meminta kalau ada teman-teman yang berminat ya sukarela untuk menjadi guru tamu ya di acara program Tanya Sensei itu saya sangat berterima kasih ya. Nah, untuk yang nomor 1 ini kita ada belajar kanji no tsukai kata gitu ya. Kebetulan udah ada videonya. Ini bekerja sama dengan ada orang Jepang yang volunteer di Sakai gitu ya. Beliau bersedia menjadi gurunya gitu. Jadi nanti contoh-contoh kanji ini sama cara bacanya tapi artinya berbeda gitu, atau sama artinya cara bacanya tapi penggunaannya berbeda. Itu nanti ada ya, mungkin insya Allah berapa bulan sekali kita bikin video yang seperti itu. Kemudian ada lagi rencana karena sekarang banyak sekali mungkin ya siswa-siswa, karena kan FPJ juga banyak orang LPK ya. Pasti banyak murid-muridnya yang udah siap belajar ternyata nggak bisa ikut, nilai fisiknya nggak ada ya. Nah, tes dan JTES juga kuotanya terbatas, ada yang diadakan tidak diadakan juga gitu ya. Jadi saya mau bikin terkait ini mungkin kelas pertama untuk N5, N4 mungkin sampai N3 dulu ya. Jadi kayak kelas persiapan, trik-trik membahas ya. Mungkin untuk yang belum pernah ikut ya atau ikut tapi selalu gagal gitu kan. Jadi apa sih kuncinya gitu ya? Kita akan mau bikin kelasnya. Dan kalau bisa juga nanti mungkin bekerja sama dengan lain mau bikin simulasi ujian kemampuan bahasa Jepang online. Karena kan Kijang udah melakukan ya belajar bahasa Inggris online. Di Sakai juga kemarin udah coba tes TOEFL online dan udah 2 kali simulasi berhasil ya. Ada beberapa pengikutnya. Nanti tinggal yang berminat boleh karena akan ada kursusnya. Kalau kemarin itu kita baru simulasi tidak berbayar. Jadi saya rasa mungkin kita Kijang dan FPJ bisa membuat ujian kemampuan bahasa online ala kita ya. Tujuannya cuma untuk mengukur kemampuan adik-adik teman yang udah siap belajar tapi nggak bisa ujian. Sebenarnya persiapan belajar kita udah cukup apa belum sih? Nah itu ingin sekali bisa mengadakan ini ya, yang nomor 3. Insya Allah nanti ya saya akan mengkoordinasi dengan yang tim kreatif yang lain ya supaya kita bisa bikin yang 3. Terus ini juga karena katanya anggota FPJ ini kan banyak ya, ada 5.000 sekian dan kebanyakan juga LPK gitu. Nah saya mau bikin suatu acara kenalan LPK. Jadi maksudnya karena setahu saya LPK itu sebaiknya menjalin hubungan baik gitu. Karena apa? Pertama, kalaupun ada SO bisa memberangkat orang. Kalau untuk mengajukan misalnya SO diminta ya 40 orang perawat gitu. Nggak mungkin hanya mengajukan 40 orang. Biasanya katanya itu 3 kali lipat supaya ada hak pilih ya. Jadi pasti akan bekerja sama dengan LPK lain gitu. Jadi alangkah baiknya kalau ada forum ya, di forum FPJ ini kita bikin semacam perkenalan LPK. Jadi menghadirkan bintang tamunya, pemilik atau pengelola LPK atau gurunya juga boleh, bisa memperkenalkanlah LPK-nya secara resmi gitu ya. Jadi karena ajangnya niatnya supaya ada silaturahmi dan juga mungkin bisa berkenalan, sehingga kalau misalnya yang satu punya siswa tapi nggak punya job, yang satu punya job tapi nggak punya siswa. Nah forum itu ini masalah forum yang ada saat ini ya. Bisa dimanfaatkan untuk itu. Jadi nanti harapan itu LPK-nya yang berminat bisa menghubungi ya di FPJ kan bisa ya. Nanti pasti akan ditangkap informasinya oleh kita. Terusnya nanti diberi kesempatan bikin video sendiri gitu perkenalan tentang ininya, misalnya namanya di mana, lokasi di mana, bidangnya apa aja, keistimewaannya apa aja. Jadi semacam forum perkenalan, tapi sebenarnya boleh mempromosikan diri ya secara resmi ya. Karena tujuannya tadi supaya saling kenal, saling tahu gitu. Kalau membantu ya. Misalkan dimintanya perawat gitu. Nah ternyata kita perawat karena pandemi ini otomatis nggak bisa melakukan perekrutan di tahun ini ya. Berarti bergeser. Nah kalau ada yang punya murid misalnya gitu kan, tapi kasihan nih. Misalnya udah belajar masanya udah selesai, biaya belajarnya juga udah lunas, tapi nggak punya job, itu kan juga kasihan. Anaknya tertunda misalnya ya. Nah itu kan bisa saling tukar informasi dan bisa bekerja sama. Jadi untuk dalam waktu dekat ini 1, 2, 3, 4, insya Allah yang nomor 1 karena sudah ada ya, sudah jadi videonya ini,
pada bulan Agustus, tapi karena kesibukan saya juga karena sekarang lagi persiapan LPK ini, LPK di Brebes ini ya, sehingga ini agak tertunda gitu. Berasi di sini. Ya, kalian mengundang ya, Kang Ali yang merasa ingin membagikan cara belajarnya, kan itu termasuk nasihat jitu ya. Misalnya dulu cara saya belajar kanji adalah ya gini-gini loh, cara menghafal kosakata perubahan dosino hengko seperti ini loh, kayak gitu. Hengka gitu kan, itu kan diberi masukan. Berarti dari tim Kijang, tim edukasi itu menerima kontributor ya, peserta tim dari audiens dari menerima gitu ya. Karena paling mungkin ada yang mau berbagi tapi nggak punya volumenya, nggak pernah diundang, jadi kadang-kadang kan kita orang Indonesia suka nggak mau mengajukan diri ya, padahal malu-malu kita ya. hanya belum tahu ada siapa di mana yang bersedia menjadi guru tamu di acara nasihat jitu ya di program Tanya Tempe Kijang. Baik, tak terasa sesisang waktu cepat berlalu dan waktu sudah mendekati jam selesai juga. Jadi boleh dong disingkat kerja ikhlas itu apa aja sih? Iya, jadi kerja ikhlas pertama ya, kalau kita mendapat tambahan tugas, kita tidak serta-merta menolak. Kita lihat dulu, apakah tambahan tugas itu memang masih ada hubungan dengan kita. Kemudian ya kalau itu bermanfaat untuk perusahaan, memang diperlukan, misalnya tiba-tiba ada karyawan yang sakit, cuti hamil gitu, kan kita nggak harus ya. Dan selalu berpikir kalau kita mengerjakan sesuatu sebenarnya itu ilmu, dan ilmu itu pasti bermanfaat juga gitu. Kalau dalam kasus saya tidak mengeluh, saya berusaha belajar, saya menjalankan pekerjaan, akhirnya kan pasti perusahaan akan merekrut orang ya, betul. Hanya masalah waktu gitu. Dan menjadi melihat kontribusi saya ke perusahaan atau dedikasi saya akhirnya dinilai dari jabatan yang termasuk cukup cepat ya didapat gitu, karena berarti saya perempuan dan umur 30-an ya. Saya udah menjadi manajer, itu mungkin agak termasuk pengalaman tercepat ya. Tercepat loh itu. Iya. 30-an. Normal 40-an. Iya, sebaiknya kalau memang kita masih bisa ya, kita ya berusaha gitu. Baik, terima kasih banyak Sestisang atas waktunya, dan teman-teman semua bagaimana responnya? Bagus ya, bagus sekali loh. Ini saya sendiri masih banyak belajar ya di sini. Jadi nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab akan disampaikan via Facebook ya. Nanti mohon sistem buat jawab langsung di Facebook ya. Iya. Baik, kepada teman-teman semua yang masih on air, kami dari tim kreatif Kijang mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya dan kekurangannya. Sebelum mengakhiri acara ini, Sestisang dan Estisang, mari kita bersama-sama mengucapkan slogan Kijang terlebih dahulu. Halo, Estisang. Iya, Kang Ali. Oke, hadir bisa? Iya. Oke, ketika saya menyebutkan Kijang, kita bersama-sama ya. Kijang, satu profesi, satu hati. Dan teman-teman audiens juga sama-sama untuk mengakhiri acara ini kita ucapkan slogan Kijang bersama. Kijang, satu profesi, satu hati. Oke, demikian acara LDD hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.